Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman, sahabat guru penggerak yang berbahagia, khususnya anak-anak yang saat ini sudah mulai menempuh pendidikan di jenjang SMK. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika nanti kalian melaksanakan pendidikan atau menempuh pendidikan di jenjang SMK. Ikuti pemaparan saya berikut ini. Sahabat guru penggerak, adik yang sudah memasuki jenjang SMK dan telah memilih pendidikan di jenjang SMK, dan mungkin untuk adik-adik yang masih duduk di bangku SMP atau MTS yang nantinya akan melanjutkan ke jenjang SMK, pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa hal yang kira-kira perlu diperhatikan ketika kalian nanti menempuh pendidikan di jenjang SMK. Yang pertama, di jenjang SMK tentu pada tahap pertama kalian pasti sudah berangan-angan memilih jurusan atau program keahlian yang telah kalian pilih atau kalian inginkan. Untuk itu harapannya program keahlian atau jurusan yang kalian pilih benar-benar kalian nanti menguasai, kalian pahami. Artinya bila mana kalian masih belum mengenal begitu mendalam terkait dengan jurusan atau program keahlian yang kalian pilih, maka dari itu harapannya kalian mempelajari dari berbagai sumber, entah itu secara online ataupun offline melalui buku-buku tertentu, agar nantinya kalian benar-benar menguasai program keahlian atau jurusan yang sudah kalian pilih. Misalkan kalian memilih program keahlian teknik komputer jaringan dan telekomunikasi atau TKJ. Jadi harapannya kalian kalau sudah memilih jurusan itu, kalian benar-benar menguasai dan banyak belajar tentang teknik komputer jaringan, sehingga nanti kalian tidak akan kesulitan ketika ingin belajar apa sih yang akan dipelajari di teknik komputer jaringan dan hal-hal apa yang nanti mungkin bisa kalian kembangkan yang berkaitan dengan teknik komputer jaringan. Hal ini penting karena tentunya berkaitan dengan tingkat selanjutnya yang notabene bahwa SMK itu adalah disiapkan atau lulusannya disiapkan untuk bisa langsung kerja sesuai dengan program keahlian yang dipilih. Jangan berpikir bahwa kalian belum kenal dengan jurusan yang kalian pilih tapi tidak mau belajar karena hanya ikut teman. Kebanyakan teman dari SMP atau MTS-nya milih TKJ. Malah kalau misalkan saat ini kalian berada pada jurusan atau program keahlian yang sebelumnya belum pernah kalian kenal dan tidak kamu inginkan. Misalkan awalnya kalian mendaftar di teknik komputer jaringan dan pilihan keduanya adalah misalkan teknik elektronika industri. Tapi pada akhirnya kamu diterima di teknik elektronika industri. Sehingga kamu tidak kenal sama sekali jurusan apa itu. Ini yang memang harus kalian pelajari dengan seksama, dan mungkin kalian punya potensi di jurusan atau program keahlian tersebut. Jadi hal yang pertama ini sangat penting, harus kalian terapkan, harus kalian pelajari dari berbagai sumber agar kalian nanti benar-benar memahami
dan bisa menerapkan konsep pembelajaran di program keahlian atau jurusan yang kalian pilih. Yang kedua teman-teman, SMK seperti yang pernah saya sampaikan bahwa tujuannya adalah BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Tentu ketiganya ini berurutan ya, artinya kalau toh kalian nanti punya keinginan untuk melanjutkan, ya tentunya bekerja ini mungkin karena finansial atau biayanya kurang cukup akhirnya bekerja. Namun bekerja ini adalah tahapan pertama yang memang ditujukan untuk anak-anak SMK agar nanti dia setelah lulus bisa bekerja sesuai dengan kompetensi atau program keahlian yang dia miliki. Untuk tujuan yang pertama ini bekerja, kalian nanti harapannya bisa mengikuti program yang ada di sekolah. Jadi di setiap sekolah khususnya SMK itu insya Allah ada yang namanya BKK, Bursa Kursus Kerja, atau istilah lainnya apa ya? Ya umumnya disebut BKK. Di BKK itu perusahaan atau instansi yang bekerja sama dengan sekolah tentu sudah membuat perjanjian, sehingga kalau kalian nanti ikut rekrutmen atau seleksi calon tenaga kerja atau calon pegawai atau calon karyawan dari perusahaan yang terdaftar di BKK tentu sudah terverifikasi. Jadi kalian tidak perlu khawatir perusahaan itu perusahaan yang misalkan abal-abal atau hanya mencari keuntungan semata dari calon pekerja. Jadi saran yang pertama itu. Kemudian harapannya pekerjaan yang nanti kalian pilih, yang kalian laksanakan tentunya harus sesuai dengan bidang atau program keahlian yang sudah kalian miliki. Nanti akan saya jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan itu teman-teman. Jadi untuk tujuan yang pertama bekerja, harapannya kalian nanti bisa melewati atau mencari pekerjaan melalui BKK agar pekerjaan yang kalian dapatkan nanti benar-benar sesuai dengan kompetensi yang kalian miliki, sesuai dengan harapan sekolah yang memang perusahaan atau lembaga yang kalian tempati nanti adalah lembaga yang sudah terverifikasi alias legal, aman, sesuai dengan program kerjasama sekolah dengan perusahaan. Kemudian melanjutkan teman-teman, melanjutkan itu tentu harus di planning sedemikian rupa. Artinya karena memang bekerja adalah tujuan utama dan harapannya memang kalian bisa bekerja sesuai dengan kompetensi kalian, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kalian sudah memasuki level F atau kelas 12 ada keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya sampaikan bahwa anak SMK bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Terlebih jurusan yang nanti dia pilih, program studi yang nanti dia pilih adalah sesuai dengan program keahlian atau jurusan yang diambilnya di SMK. Hal itu kenapa? Di sepemahaman saya, ketika kalian nanti di perguruan tinggi memilih jurusan yang sama dengan yang ada di SMK, kalian tidak perlu mempelajari hal-hal dasar yang nanti akan disampaikan di perguruan tinggi. Misalkan anak di SMK program keahliannya adalah teknik sepeda motor, di perguruan tinggi dia nanti akan mengambil D3 atau S1 sama teknik sepeda motor. Apa yang sudah dipelajari di SMK nantinya pasti akan disampaikan juga di perguruan tinggi.
berkaitan dengan dasar-dasar kompetensi keahlian. Kemudian materi level selanjutnya di kompetensi keahlian teknik sepeda motor. Hal itu nanti tidak akan perlu kalian pelajari lagi di jenjang perguruan tinggi, karena mungkin kalian sudah dapat dan sudah mengerti, sehingga mungkin di perkuliahan nanti kalian akan lebih mudah memahami materi-materi yang akan disampaikan di perguruan tinggi berkaitan dengan dasar-dasar kompetensi keahlian atau jurusan atau program studi ya. Jadi itu keuntungannya adalah itu. Namun demikian, kalau kemudian kalian memilih jurusan yang berbeda, ya tentunya sama halnya kalian dengan teman-teman dari SMA yang memang harus belajar ulang kaitan dengan ilmu dasar yang kalian nanti pelajari di jenjang perguruan tinggi. Jadi untuk tujuan melanjutkan ke perguruan tinggi, saya pikir anak SMK itu punya poin plus karena sudah banyak belajar tentang dasar-dasar kompetensi keahlian, kemudian materi tingkat lanjut kompetensi keahlian yang tentunya saya yakin pasti akan dipelajari di perguruan tinggi ketika kalian memilih jurusan yang sama. Kemudian wirausaha tujuan yang ketiga. Untuk wirausaha tentu seseorang harus memiliki modal yang cukup, kemudian kompetensi yang memang ahli. Artinya kalau misalkan kalian sudah memiliki modal, kemudian kompetensi yang cukup, ya tentunya kalian bisa memulai kegiatan wirausaha itu. Harapannya wirausaha itu sama dengan program keahlian yang sudah kalian pelajari. Misalkan siswa teknik komputer jaringan ya, yang notabene mungkin berkaitan dengan jaringan internet dan sejenisnya, yang tentunya saat ini kebutuhan masyarakat berkaitan dengan internet itu sangat pesat ya. Hampir semua pelosok daerah, pelosok desa itu setiap rumah berusaha untuk memasang internet. Kalau memang kalian punya jaringan, artinya jaringan usaha yang berkaitan dengan penyedia layanan internet, ya kalian boleh membuka usaha sesuai dengan kompetensi keahlian yang kalian miliki. Tentunya dengan modal, dengan pemahaman terkait dengan manajemen usaha dan lain sebagainya yang tentunya harus kalian pahami dengan seksama. Yang namanya wirausaha, risiko kerugian ataupun tidak punya untung itu adalah hal yang wajar. Jadi jangan berpikir bahwa berwirausaha itu akan selalu sukses sesuai dengan perkiraan kita, karena banyak sekali orang yang sukses menceritakan hal-hal yang dilaluinya dan rata-rata semuanya pernah mengalami kegagalan, dan mereka pun tidak pernah putus asa dan terus bangkit untuk melakukan usaha yang sudah menjadi pemikiran. Jadi itu yang perlu kalian pahami. Berkaitan dengan itu, mengenai wirausaha pun kalau kemudian usahanya itu tidak sesuai dengan program keahlian atau jurusan yang kalian miliki, tidak masalah, asalkan kalian memang sudah mengerti, sudah memahami. Dan tentunya yang namanya usaha itu harapannya memberikan income, keuntungan, pemasukan yang istilahnya bisa kita gunakan katakanlah untuk mencukupi kebutuhan keluarga ataupun untuk investasi dan lain sebagainya. Dan tentunya berwirausaha itu harapannya kalian nanti bisa merekrut tenaga kerja dari lulusan-lulusan SMK selanjutnya. Jadi istilahnya memberikan peluang kerja pada adik-adik kelas yang nanti
tentunya butuh pekerjaan. Kemudian yang ketiga, di jenjang SMK itu yang perlu kalian pahami tentu sangat berbeda dengan SMA. Di jenjang SMK itu hampir 60% sifatnya adalah pendidikan atau pembelajaran praktis atau praktek gitu ya. Di kelas 10 mungkin hal-hal dasar yang berkaitan dengan kompetensi keahlian akan disampaikan. Namun di kelas 11 kalian nanti akan juga banyak melaksanakan kegiatan praktek sesuai dengan jurusan atau program keahlian yang kalian pelajari. Entah itu teknik komputer jaringan, teknik sepeda motor, misalkan asisten keperawatan, dan jurusan yang lain, semuanya lah pokoknya. Semua jurusan nanti akan banyak melakukan. Kemudian selain praktek pada pembelajaran di level F di kelas 11, kalian nanti juga akan melaksanakan program magang atau PKL. Biasanya dilaksanakan di kelas 12. Berapa lama PKL atau magang? Magang atau PKL itu rentan waktunya sesuai dengan kalender pendidikan itu adalah 6 bulan. Katakanlah mulai Januari, maka selesainya adalah Juni. Pun sebaliknya, hitung-hitungannya 6 bulan. Di PKL nanti kalian akan dititipkan atau ikut pada perusahaan, lembaga, atau instansi pemerintah sesuai dengan program keahlian yang memang kalian miliki. Misalkan anak-anak manajemen perkantoran, layanan bisnis, nanti bisa bergabung di katakanlah kantor-kantor desa, kantor-kantor dinas. Kalau layanan bisnis bisa juga di PT Pos, bisa juga di misalkan layanan seluler. Jadi itu. Apakah PKL itu wajib? Tentu sangat wajib, karena nanti itu adalah nilai praktek yang memang dimunculkan di rapor ya. Jadi PKL itu adalah hal yang wajib dan harus kalian ketahui bahwa PKL itu tentunya ya, di dalam PKL itu harapannya kalian mengeksplorasi diri, bisa belajar banyak di lapangan kerja. Apakah yang nanti bisa saya kembangkan di dalam pembelajaran PKL bisa kalian pelajari di kegiatan PKL. Jadi peluang-peluang apa yang mungkin nanti bisa kalian manfaatkan untuk mengembangkan diri bisa kalian pelajari di PKL. Dan tentunya saya yakin kalian juga bisa membangun jaringan di kegiatan PKL. Siapa tahu ketika nanti kalian melaksanakan kegiatan PKL dengan kinerja yang baik, yang bagus, setelah lulus kalian juga bisa diterima bekerja di instansi atau lembaga atau perusahaan yang kalian tempati tadi sebagai PKL. Dan tentu itu adalah hal yang baik. Kemudian selain PKL di level F kelas 12, siswa SMK itu akan menempuh uji kompetensi keahlian. Uji kompetensi keahlian itu ujian praktek yang sudah ditetapkan oleh setiap jurusan atau setiap program keahlian untuk mengetahui seberapa kalian memiliki kompetensi atau menguasai kompetensi yang sudah kalian pelajari baik di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Tentunya uji kompetensi ini sesuai dengan kriteria yang ada pada program keahlian masing-masing. Apakah ini wajib? Sama halnya dengan PKL. Uji kompetensi ini sifatnya pun wajib, harus kalian tahu. Jadi uji kompetensi itu adalah kegiatan ujian praktik yang akan kalian tempuh sesuai dengan kriteria yang nanti ditentukan oleh jurusan atau program keahlian
misalnya contoh misalkan anak teknik sepeda motor, bagaimana prosedur melakukan servis terhadap motor atau kerusakan motor. Jadi nanti dia akan mempraktikkan secara prosedural sesuai dengan kriteria yang nanti mungkin sudah disampaikan pada siswa, sesuai dengan kisi-kisi istilahnya ya. Bagaimana menyervis sepeda motor sesuai dengan prosedur. Tahapan pertamanya apa, tahapan keduanya apa, tahapan ketiganya apa, dan tahapan yang paling akhir itu apa. Apakah nanti semuanya akan dilalui sesuai dengan kriteria itu? Nah, itu nanti yang akan menjadi nilai. Pun demikian jurusan yang lain, misalkan anak-anak yang di asisten perawatan. Jadi bagaimana nanti memberikan pertolongan pertama pada pasien misalkan kecelakaan, prosedurnya yang pertama apa, prosedur yang kedua apa, ketiga apa, dan tahapan yang terakhir apa. Kalau nanti dilalui dengan baik, dilaksanakan sesuai dengan kriteria, sesuai dengan prosedur yang sesuai, maka dia akan dinyatakan memiliki kompetensi yang baik. Pada akhir kegiatan uji kompetensi keahlian, tentu nanti seluruh siswa akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu tentu menjadi lisensi bahwa kalian memang ahli di program keahlian atau di jurusan tersebut. Dan tentunya itu lisensi untuk mencari pekerjaan yang biasanya nanti akan dilanjutkan. Jadi itu yang mungkin perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kalian harus mempelajari dengan seksama jurusan yang kalian pilih, utamanya jurusan yang memang sebenarnya tidak kalian inginkan. Agar apa? Agar kalian mengetahui apakah kalian benar-benar memiliki potensi untuk mengembangkan pemikiran kalian, keahlian kalian di bidang tersebut. Kalaupun misalkan tidak punya kemampuan, ya kalian harus berusaha semaksimal. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tujuan SMK, PMB, bekerja, melanjutkan wirausaha, tentu kalian nanti harus banyak memahami konsep itu. Bekerja itu adalah tujuan yang memang tujuan yang utama anak-anak yang belajar di jenjang SMK. Melanjutkan itu adalah poin plus ketika kalian memang punya keinginan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi sesuai dengan jurusan yang kalian pilih di SMK. Berwirausaha maka harus ada modal, harus punya keahlian yang mumpuni agar usaha kalian nanti bisa sesuai dengan harapan dan tentunya memberikan keuntungan. Kemudian yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan di jenjang SMK bahwa SMK itu lebih banyak praktik, hampir 60%. Ada kegiatan PKL atau magang, kemudian ada uji kompetensi keahlian yang memang harus kedua-duanya ini harus kalian tempuh untuk mengetahui seberapa kompeten kalian di bidang keahlian atau di program keahlian yang sudah kalian pelajari selama 3 tahun, mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan pendidikan di jenjang SMK. Maju terus, bulatkan tekad, kuatkan niat. Seperti slogannya SMK, SMK bisa hebat, kalian pun juga harapannya sesuai dengan slogan. Jika ada pertanyaan nanti silahkan sampaikan di kolom komentar. Insya Allah memang saya mampu untuk menyampaikan atau menjawabnya akan saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.